Shalom jemaat sekalian, dimanapun saudara berada. Pada saat ini kita akan masuk dalam persekutuan doa. Walaupun secara fisik kita berbeda lokasi, tapi kita bisa disatukan dalam persekutuan doa ini. Yakinlah ini merupakan anugerah daripada Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Betapa baiknya Tuhan, betapa Dia mengasihi kita. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku hanya saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku hanya saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan masuk dalam doa pembuka. Bapa kami yang sangat baik, kami bersyukur Bapa, kami boleh disatukan di dalam persekutuan doa ini. Engkau sertai dan Engkau dengar akan doa permohonan kami ya Bapa. Biarlah kami dengan doa ini kami mendapatkan kekuatan dan doa kami boleh dijawab. Maka kami serahkan waktu ini dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, sekali lagi kita akan masuk dalam doa. Masing-masing kita mengeluarkan suara, masing-masing kita mengucapkan doa syukur, khusus doa syukur. Pasti ada yang dapat kita syukuri kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam dalam surga, kami bersyukur Bapa, kami boleh diberi kesehatan, kami boleh diberi kekuatan dan hati kami masih melihat
masih beriman kepada Engkau. Tuhan, Engkau sungguh baik, dan kami ingin mengucap syukur atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas kehidupan kami. Bapak, kami yakini, kami imani bahwa ini merupakan anugerah daripada Engkau, dan kami ingin mengucap syukur. Begitu juga dengan gerejamu masih bisa melangsungkan aktivitas bergereja dengan baik. Kami mengucap syukur ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah mengatakan aku hidup adalah berkat kemurahan-Mu. Tapi masihkah kita mengatakan hal yang sama pada saat kita mengalami kesulitan? Kita sama-sama memahami situasi kondisi. Banyak orang, tidak terkecuali beberapa dari kita, mengalami keterbatasan, baik dalam ruang gerak, mengalami kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan. Anak-anak yang bersekolah pun mengalami kesulitan, tidak bebas pergi ke sekolah. Kesulitan dalam belajar hanya bisa lewat online. Mari kita nyatakan iman kita pada Tuhan, bahwa Ia sanggup menolong pada saat kita berbicara, sanggup menolong pada saat kita berseru, bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Kita naikkan pujian berikutnya. Kau Tuhan penolong dalam hidup. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita doa untuk ibadah offline di gereja kita. Kita doakan persiapan teknisnya dan segala sesuatunya. Persiapan yang sedang dilakukan oleh hamba Tuhan maupun oleh majelis.
Biarlah semuanya bisa dilakukan dengan baik, sehingga ibadah offline bisa berjalan dengan lancar. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa telah cukup lama kami beribadah secara online, dan kami berharap ya Bapa dapat kembali berkumpul, bersekutu untuk melakukan ibadah offline secara tatap muka. Tuhan, Engkau pimpin ya Bapa segala persiapannya, segala hal yang dilakukan oleh hamba Tuhan maupun majelis, dan juga hati daripada jemaat. Tuhan, Engkau siapkan agar semuanya sungguh kami dapat memulai ibadah offline ini dengan baik, dengan pimpinan daripada Engkau. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk visi pelayanan pada tahun mendatang. Kita tidak mendapatkan suatu kepastian yang bisa dipegang. Mungkin saja kita masih melangsungkan ibadah online, tapi bisa juga kita melakukan ibadah offline. Dan segala sesuatu serba kemungkinan. Biarlah kita doakan para hamba Tuhan dan majelis agar mereka mempunyai hikmat, kebiasaan untuk menyusun program setahun mendatang. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa mohon hikmat daripada Tuhan di tengah ketidakpastian. Biarlah Tuhan hati kami berserah kepada Engkau. Hati kami ingin mendapatkan tuntunan daripada Engkau. Berilah visi kepada hamba Tuhan, berilah visi kepada majelis, agar kami dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, agar dapat melakukan pelayanan gereja dengan baik, menjangkau daripada jemaat yang ada dan kebutuhan gereja. Inilah doa kami ya Bapa, dan Kristus kami berdoa. Amin. Yesus padamu ku berseru, Yesus padamu ku berseru, karena terpujilah Kau Tuhanku. Kita akan kembali masuk dalam doa. Kita berdoa untuk stabilitas ekonomi, stabilitas politik, keamanan. Juga kita berdoa untuk pemimpin negara, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, kepolisian, TNI, MPR, DPR, camat, lurah, RW, dan RT. Mari kita doakan mereka. Bapak, kami berdoa untuk stabilitas ekonomi dan politik ya Bapak. Engkau bantu ya Bapak, agar mereka yang merencanakan sesuatu yang tidak baik Engkau gagalkan ya Bapak. Agar pemimpin juga memiliki hikmat untuk mengantisipasi segala sesuatu, sehingga negara kami boleh stabil, baik dalam politik maupun ekonomi. Dan kami juga berdoa untuk pejabat negara ya Bapak, mereka yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan negara ini, mulai dari presiden ya Bapak, wakil presiden, menteri, dan jajaran di bawahnya. Engkau pimpin mereka ya Bapak, agar mereka mempunyai hati yang sungguh untuk mensejahterakan masyarakat, untuk membela negara, kesatuan daripada negara ini. Tuhan, biarlah Engkau pimpin agar negara kami boleh tetap bersatu dan stabil. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus bersama kami hidup. Amin. Kita juga berdoa untuk petugas kesehatan dan rencana daripada produksi vaksin. Juga kita berdoa untuk kesadaran masyarakat dalam mengatasi pandemi COVID ini. Kita melihat ada masyarakat yang belum percaya. Mereka mengatakan pandemi ini merupakan satu rekayasa. Juga ada masyarakat yang belum mau tertib. Juga ada masyarakat yang terpaksa mengambil resiko tertular dalam menghadapi tantangan ekonomi mereka. Mari kita berdoa agar semuanya bisa terkendali dan pandemi ini boleh bisa diatasi. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa kepadamu
kami ya Bapa. Kami berdoa untuk petugas kesehatan mereka yang ada di lini depan dalam mengobati pasien. Tuhan, Engkau berikan mereka perlindungan ya Bapa, agar mereka bisa menjaga diri mereka, agar mereka tidak mudah tertular. Dan Engkau juga berikan satu vaksin yang bisa diproduksi, yang bisa mengatasi pandemi ini ya Bapak. Dan kami juga berdoa agar para masyarakat juga memiliki kesadaran untuk menjaga diri, untuk menjaga jarak, untuk memakai masker, untuk menjaga disiplin mereka ya Bapak. Dan kami juga berdoa mereka yang belum menyadari akan pentingnya menjaga diri, Tuhan, Engkau ingatkan mereka agar pandemi ini boleh diatasi dan boleh terkendali. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, padamu berseru, Kaulah penyelamatku, yang kucinta, Tuhanku. Kita akan kembali masuk dalam doa. Kita berdoa khusus untuk anak-anak kita, mereka yang masih bersekolah, mereka yang baru masuk dalam sekolah dasar, mereka yang baru masuk jenjang SMP, dan mereka yang masuk jenjang SMA. Mereka memiliki kendala. Semua mereka yang bersekolah juga memiliki kendala, tidak bebas datang ke sekolah. Mereka belajar via online dengan peralatan yang mungkin terbatas, jaringan internet yang terbatas, tidak bebas bertanya pada guru, dan situasi rumah juga mungkin kurang mendukung. Kita juga berdoa untuk orang tua agar mereka tahu bagaimana mendukung anak-anak mereka agar bisa belajar online dengan baik. Mari kita berdoa untuk mereka. Bapa kami dan Bapa surga, kami berdoa untuk anak-anak ini ya Bapak, mereka yang terpaksa belajar online karena keadaan yang tidak memungkinkan. Tuhan, Kau bantu ya Bapak, agar mereka juga boleh memiliki peralatan yang menunjang, agar jaringan internet juga boleh dapat lancar berjalan, sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Berikan mereka konsentrasi di tengah situasi yang mungkin kurang mendukung. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang bersekolah untuk memasuki jenjang yang baru, mereka yang naik kelas, baik SD, SMP maupun SMA. Tuhan, di dalam jenjang yang baru ini, biar mereka juga dapat menyesuaikan diri, hati mereka, agar mereka dapat belajar dengan baik. Inilah doa kami ya Bapa. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk keluhan daripada masyarakat, keluhan daripada anggota gereja kita. Ada sebagian yang tidak dapat membayar cicilan rumah, cicilan kendaraan, dan mereka yang mengeluh perdagangan sepi, mereka yang mengeluh karena adanya pengurangan karyawan, mereka yang mengeluh karena waktu kerjanya dikurangi, mereka yang mengeluh karena tidak mendapatkan gaji yang penuh. Mari kita doakan hal ini agar jemaat bisa mengatasinya. Bapa kami dan banyak saudara kami berdoa untuk para jemaat kami ya Bapa, mereka yang memiliki kesulitan baik dalam pekerjaan, baik dalam pengaturan waktu pekerjaan mereka, baik dalam perdagangan mereka, dalam usaha mereka, di dalam usaha mereka untuk menghidupi keluarga mereka. Tuhan, tolong Bapa, pelihara, Engkau cukupi, agar di dalam keterbatasan dan kekurangan ini mereka tetap melihat pemeliharaan Tuhan, mereka tetap melihat bahwa berkat Tuhan tetap tercurah kepada orang yang beriman kepada Engkau. Bapa, peliharalah keluarga-keluarga dan jemaat-jemaat kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita juga berdoa untuk kebutuhan umat Tuhan, agar semua kebutuhan boleh terlengkapi. Kita berdoa untuk kebutuhan renovasi,
dan kebutuhan sehari-hari. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kebutuhan gereja yang tetap harus berlangsung mengeluarkan keperluan-keperluan untuk memelihara gereja, dan kami juga sedang melakukan renovasi. Tuhan, kami percaya Engkau mau memperhatikan akan kebutuhan rumah kita. Engkau bantu ya Bapa, agar semua boleh terselenggara dengan baik. Engkau pelihara pada para tukang ya Bapa, pada mereka yang dalam mereka yang memperbaiki rumah Tuhan. Dan Engkau berikan mereka keterampilan. Engkau beri mereka juga kesungguhan hati agar mereka dapat memperbaiki dengan hasil yang memuaskan. Kami juga berdoa Bapa untuk dana, biarlah Tuhan Engkau yang pelihara, Engkau yang mendorong daripada orang-orang yang akan mendukung daripada keperluan gereja ini. Inilah doa Bapa, doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan bertemakan penghalang pertumbuhan dalam rohani. Mari kita menaikkan satu pujian agar ada waktu bagi kita mempersiapkan hati pikiran kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu sukacita yang besar ketika kita masih bisa menikmati satu persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita merendahkan hati, kita mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sebentar kami akan membaca, mempelajari dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sekali lagi Roh Kudus Tuhan yang akan menolong setiap kami, yang akan memampukan setiap kami untuk boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan boleh berbicara ke setiap kami. Firman Tuhan boleh mengajar setiap kami. Firman Tuhan
boleh menolongnya kami bagaimana seharusnya kami hidup dan menghidupi iman kekristenan kami. Tolong dan pakailah hamba-Mu yang sederhana. Tuhan dengar doa kami. Ini nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapati dia dan sambil bertelur di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia, lalu kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Ada satu lagi kekurangan. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga." Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop pembacaan firman Tuhan diberi satu judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, "Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Sorga." Saudara, di dalam teks ini diceritakan kisah tentang seorang anak muda yang memiliki satu kehidupan agama yang begitu luar biasa. Dia bukan hanya memiliki satu kehidupan agama yang luar biasa, tetapi juga dia disebut sebagai orang yang saleh, orang yang taat, orang yang patuh kepada agama yang dianut. Beliau juga dikenal sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang tokoh masyarakat. Dalam kepemimpinannya, dia memiliki satu karisma yang luar biasa. Dia memiliki satu figur yang luar biasa, sehingga keberadaannya, kehadirannya disegani, dihormati oleh orang lain. Saudara, ini membuktikan juga bahwa sebenarnya orang ini memiliki satu reputasi yang baik. Dia memiliki nama yang baik, kehadiran, keberadaannya sungguh-sungguh memberi satu dampak bagi banyak orang. Bahkan Alkitab mencatat orang ini juga adalah orang yang sangat kaya raya. Tetapi menarik sekali kalau saudara perhatikan teks yang kita sudah baca bersama-sama. Katakan bahwa sekalipun dia memiliki satu kehidupan agama yang luar biasa, memiliki satu kehidupan yang patuh, taat, saleh dengan apa yang dia yakini di dalam hidupnya. Ya, seorang pemimpin yang berkarisma, memiliki banyak pengikut, dihormati, disegani, memiliki reputasi yang baik dan sebagainya. Maka dia memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Tetapi dia merasa ada sesuatu yang kurang. Dia merasa ada sesuatu yang kosong di dalam diri dia. Oleh karena itu, dengan satu inisiatif
yang datang dari dalam diri dia mencari Yesus. Dia datang mencari Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menjawab, terjadilah satu dialog yang begitu luar biasa di antara mereka. Satu dialog yang sangat menarik. Tetapi saudara, unik sekali, setelah dia datang kepada Tuhan Yesus, ia berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, Alkitab mencatat dengan sangat jelas sekali di dalam ayat yang ke-22, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak harta. Saudara, bukankah seharusnya ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia sudah mendapatkan satu masukan, berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, seharusnya dia mendapatkan satu pencerahan. Seharusnya apa yang dia cari itu dia dapatkan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Alkitab mencatat dia menjadi kecewa, lalu dia pergi dan meninggalkan Tuhan Yesus. Satu perenungan untuk kita pikirkan bersama-sama. Bukankah seringkali di dalam kehidupan iman kekristenan kita pun tidak jauh berbeda dengan orang ini. Seringkali ketika kita datang ke gereja, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan di dalam hidup kita seringkali berpikir dan kita berharap bahwa kita akan menemukan sesuatu, kita akan mendapatkan sesuatu. Tetapi bukankah seringkali kita juga menemukan dan mendengar, bahkan mungkin kita adalah orang, kita berkata, saya ke gereja gak dapat sesuatu, saya merasa kerohanian saya kering, saya merasa mengalami satu kejenuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita merasa kecewa, kita merasa, ngapain saya datang ke gereja? Saudara, bukankah seringkali itu terjadi? Seperti yang juga dialami oleh orang ini. Sekarang kita akan mencoba mencari tahu apa sebabnya sehingga orang ini menjadi kecewa, orang ini menjadi sedih. Saudara, kalau memperhatikan teks yang kita sudah baca bersama-sama, paling tidak ada 3 hal yang kita bisa belajar yang menghalangi orang ini untuk bisa mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya dalam arti dia bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi betul-betul mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Yang pertama, dia memiliki satu konsep yang salah. Dia memiliki satu konsep yang salah, khususnya berkaitan dengan masalah keselamatan. Dia berpikir perbuatan baik dia berpikir kehidupan keagamaan yang selama ini dia jalani itu bisa memberikan satu keselamatan bagi dirinya secara pribadi. Tetapi ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus, oh tidak, ternyata keselamatan itu tidak bisa diperoleh hanya dengan perbuatan baik, perbuatan amal, atau melalui kehidupan keagamaan yang dilakukan. Keselamatan itu betul-betul adalah satu anugerah yang datangnya dari Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali mengapa kita mengalami kekeringan secara rohani, seringkali mengapa kita tidak mendapatkan sesuatu ketika kita beribadah,
baik waktu kita memuji Tuhan, baik waktu kita mendengar firman Tuhan, baik waktu kita melayani Tuhan. Kenapa seperti kita tidak mendapatkan sesuatu? Saudara, seringkali sadar atau tidak kita sadari, kita memiliki konsep yang salah berkaitan dengan ibadah. Saudara, seringkali konsep ibadah kita sudah bergeser dari esensi ibadah yang sebenarnya. Saudara, seharusnya ketika kita beribadah, yang menjadi pusat utama di dalam ibadah itu, yang menjadi fokus di dalam ibadah itu adalah Tuhan, bukan kita. Tetapi sekarang kita mengalami satu pergeseran di mana banyak orang Kristen ketika mereka beribadah, yang menjadi fokus bukan lagi Tuhan, yang disenangkan bukan lagi Tuhan, tetapi diri kita sendiri. Sehingga ketika apa yang kita harapkan itu tidak mencapai tujuannya, itulah yang seringkali membuat kita merasa kita tidak mendapatkan sesuatu kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena kita memiliki konsep yang salah. Lalu yang kedua, pemuda ini nampaknya dia tidak mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Dia hanya tahu siapa itu Yesus. Dia hanya tahu Yesus adalah guru. Dan ketika dia berkata guru yang baik, tetapi dia tidak mengerti arti kata guru yang baik. Tuhan Yesus katakan tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah. Sebenarnya di sini Tuhan Yesus sedang mencoba membongkar cara berpikir daripada pemuda ini, bahwa sebenarnya dia sendiri itulah Allah, tetapi dia tidak mengenal, dia tidak memahami bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia hanya tahu, dia mengenal Yesus hanya sebatas Tuhan. Ini maksudnya, saudara-saudara, seringkali mengapa rohani kita tidak bertumbuh? Seringkali mengapa ketika kita berhadapan dengan satu situasi dan kondisi hidup yang sulit, seperti yang tadi sudah banyak diuraikan dan didoakan di dalam pokok doa oleh Bapak Diakon Henry Harja, seringkali di tengah-tengah situasi itu bisa muncul satu perasaan sebenarnya Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, Tuhan itu berkuasa. Kalau Tuhan itu berkuasa, dia sanggup menyelesaikan segala persoalan di dalam hidup saya. Dia mengasihi saya tidak? Kalau dia mengasihi saya, kenapa saya harus terus berhadapan dengan silih berganti masalah di dalam kehidupan saya? Saudara lihat, kenapa hal-hal sedemikian bisa terjadi? Kenapa hal-hal sedemikian seringkali muncul di dalam pikiran kita? Oleh karena kurangnya pengenalan kita, pemahaman kita tentang siapa Tuhan di dalam hidup kita dan siapa kita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan pencipta langit bumi beserta segala isinya. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, dan dia juga adalah Tuhan yang maha tahu serta Tuhan yang mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, termasuk Musa. Kasih Tuhan begitu besar, begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sampai-sampai anak yang tunggal pun dia berikan. Kalau anak yang tunggal aja dia berikan, apalagi yang Tuhan berikan kita. Saudara lihat, kalau kita mengerti bahwa Tuhan betul-betul mengasihi kita, saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri di tengah-tengah situasi dan pergumulan perjalanan hidup iman kekristenan kita ketika kita ada di dalam dunia. Tapi ketika kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, seringkali kita merasa Tuhan terlalu jauh, sehingga dia menghalangi kita untuk memiliki iman yang berakal, iman yang kuat, iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu pentingnya kita
melakukan saat teduh setiap hari, setiap saat, supaya kita bisa mengenal dengan lebih baik siapa Tuhan bagi kita di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara, yang menghalangi pemuda ini sehingga pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan oleh karena dia tidak siap. Dia tidak siap untuk melepaskan yang memang dia harus lepaskan. Dalam hal ini, ketika berbicara tentang harta, sebab itu Tuhan Yesus katakan, jualah apa yang ada padamu, bagikan kepada orang miskin, dan datanglah kemari, ikutlah. Saudara, mungkin untuk konteks kita, Tuhan tidak berbicara jualah hartamu. Bukan berarti ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita harus menjual harta kita. Enggak. Tuhan tidak meminta itu, saudara. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan mau kita melepaskan yang memang harus kita lepaskan, supaya kita tidak terikat, supaya kita tidak terbelenggu, supaya kita bisa mengalami satu pertumbuhan secara rohani, secara pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kita. Apa sih yang seringkali kita tidak siap untuk lepas? Bisa itu menyangkut masalah dosa, bisa itu menyangkut masalah hobi-hobi kita. Hobi itu bisa bermacam-macam. Ada hobi yang sehat, tidak berdosa, tapi itu bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memakai hidup kita, itu bisa. Tapi ada juga hobi-hobi yang jelas-jelas itu bertentangan dengan prinsip dasar iman Kristen. Itu juga kita harus lepaskan. Atau mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, cara berpikir kita, cara kita memperlakukan orang lain, cara perilaku kita, cara kita berbicara dan sebagainya. Itu satu paket dan banyak hal yang lain. Saudara, seringkali ada begitu banyak orang Kristen yang tidak siap melepaskan ini. Padahal Tuhan Yesus katakan, ketika engkau mau mengikut aku, lepaskan itu semua. Kita harus mengenakan baju yang baru. Oleh karena setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah ciptaan yang baru. Saudara rindu, saudara bertumbuh di dalam iman dan pengenalan saudara akan Tuhan, dan saudara bisa menikmati indahnya menjadi orang Kristen yang dewasa, memiliki konsep yang benar berkaitan dengan dasar-dasar iman Kristen di dalam kehidupan saudara. Belajarlah untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Terakhir, ambillah keputusan untuk melepaskan hal-hal yang memang harus kita lepaskan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong supaya kami bisa menjadi orang Kristen yang betul-betul bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam kehidupan kerohanian kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong bantu kami agar kami menjadi orang Kristen yang memiliki konsep yang benar di dalam pengertian kami berkaitan dasar-dasar iman Kristen, berkaitan tentang Tuhan di dalam kehidupan kami dan tentang diri kami sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya kami juga ada satu kerinduan untuk boleh dapat mengenal Tuhan dengan lebih baik, lebih dalam dan benar. Dan bantu kami, mampukan kami untuk boleh menanggalkan, melepaskan hal-hal yang memang kami harus lepaskan, sehingga itu tidak mengikat kami, tidak menghalangi kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami akan Tuhan. Dan itu juga tidak menghalangi Tuhan memakai hidup kami boleh menjadi berkat dan memberkati orang di sekitar kami. Terima kasih untuk kesempatan persekutuan doa pada malam hari ini.
Hamba-Mu berdoa, berkatilah setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Berkatilah kehidupan, kesehatan mereka secara pribadi, secara keluarga. Berkatilah segala kebutuhan di dalam kehidupan keseharian mereka di tengah-tengah situasi ekonomi yang sangat sulit. Bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu, curahkanlah berkat-Mu atas kehidupan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai hal di dalam kehidupan mereka, mari Tuhan tolong dan bukakan jalan keluar untuk mereka. Kami mau menyelesaikan persekutuan doa kami pada malam hari ini, Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di nama Tuhan Yesus, Tuhan hidup, kami berdoa.